Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan yang ketiga ini kita sudah masuk ya pada pembahasan transformator atau trafo. Jadi transformator atau trafo ini merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Biasanya ini dipakai pada alat-alat elektronik ya. Contoh televisi, kemudian setrika dan seterusnya ya. Dan juga bisa menaikkan tegangan, itu biasanya dipakai di pembangkit listrik seperti itu. Nah, ini gambar trafo seperti ini ya. Nah, kalau dilihat dari dalamnya trafo, kita bongkar dalamnya trafo ini. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama inti besi, ini yang warna abu-abu itu inti besi. Kemudian ada bagian kumparan primer. Primer ini ada tanda seperti gelombang. Ini tanda dia disalurkan ke arus AC atau arus bolak-balik. Kemudian di sini ada kumparan sekunder. Kumparan sekunder itu biasanya dihubungkan sama lampu biasanya. Jadi ada kumparan primer, ada kumparan sekunder. Nah, kemudian ini cara kerjanya, medan magnet terkonsentrasi pada inti besi dan diteruskan ke sekunder seperti itu. Ya, jadi inputnya di sini, ya, masuknya di sebelah kiri, keluarnya di sebelah kanan atau VS. VS itu tegangan sekunder. Nanti akan kita pelajari lagi. Jadi ada kumparan primer, kumparan sekunder. Ada 3 bagian, inti besi, kumparan primer, kumparan sekunder. Lanjut, next. Nah, selanjutnya penjelasan trafo yang tadi Ustadz bilang bahwa ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian primer yang warna merah ini, kemudian ada bagian sekunder. Nah, bagian primer itu ada beberapa poin juga. Yang pertama kumparan primer di sini, kumparan sekunder. Kalian perhatikan di sini. Bagian trafo itu ada bagian primer, ada bagian lilitan. NP disebut NP, lilitan primer. Nah, di sebelah sini lilitan primer ini. Kemudian ada VP, VP itu tegangan primer, dan IP itu arus primer. Satuannya ampere. Kalau tegangan primer volt. Bagian sekunder sebelah kanan juga sama. Ada NS, lilitan sekunder. Ada VS, tegangan sekunder, satuannya volt. Kemudian IS, arus sekunder, satuannya ampere. Jadi ada bagian primer dan bagian sekunder. Ini sering keluar nanti di soal. Ya, ini NP, VP, IP, NS, VS, IS. Silakan kalian pahami dengan baik. Lanjut. Nah, jenis trafo. Trafo itu memiliki 2 jenis. Ada trafo step down, ada trafo step up. Step down fungsinya yaitu menurunkan tegangan. Jadi yang tadinya tegangannya tinggi diturunkan ke rumah-rumah itu menjadi tegangan rendah. Itu biasanya 220 volt kalau di rumah kita. Itu standar PLN nasional ya, Indonesia itu 220 volt. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Kalian perhatikan gambarnya di sini. Primer itu biasanya lilitannya lebih banyak, sekundernya lebih sedikit. Dia turun dari banyak menjadi sedikit, berarti down, turun, step down. Ya, jadi trafo step down menurunkan tegangan. Ciri-cirinya bisa dilihat dari gambarnya. Nah, ini lilitannya lebih banyak, sekundernya lebih sedikit, berarti dia turun atau step down. Nah, ini ciri-ciri lengkapnya. Kalau NP-nya lebih besar dari NS, berarti dia step down, turun dia. VP-nya lebih besar dari VS, dia juga turun, step down. Tapi untuk arus dia kebalikan. Arus primer lebih kecil daripada arus sekunder. Saya ulangi sekali lagi. Lilitan primer lebih banyak atau lebih besar daripada lilitan sekunder. Tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekunder. Tetapi untuk arus primer dia lebih kecil daripada arus sekunder. Itu ciri-cirinya. Bagaimana dengan trafo yang kedua, jenis yang kedua yaitu trafo step up. Ini berfungsi untuk menaikkan tegangan. Kalian lihat saja gambarnya di sini.
sebelah kiri atau primernya dia lebih sedikit lilitannya. Ya, ini lebih sedikit. Sebelah kanan lilitannya lebih banyak. Jadi dia up, naik. Berarti step up. Dia adalah jenis trafo step up atau menaikkan tegangan. Dilihat dari gambarnya sudah jelas bahwa dia trafo step up. Ciri-cirinya trafo step up, lilitan primer lebih sedikit daripada lilitan sekunder. Dia naik sih, kecil menjadi besar. VP-nya, tegangan primernya lebih sedikit atau lebih kecil daripada tegangan sekunder. Tetapi untuk arus primernya dia lebih besar daripada arus sekunder. Itu adalah ciri-ciri dari trafo. Trafo step down dan trafo step up. Ya, silakan dipahami dengan baik. Setelah ini ada kuis ya. Nanti silakan kalian, nah ini kuisnya. Silakan jawaban ditulis di buku dan dikirim ke GCR. Ada soal pertama, kalian disuruh menyebutkan jenis trafo apa. Nomor 1 ini jenis trafonya jenis trafo apa, step up atau step down. Yang kedua juga sama, step up atau step down. Yang ketiga juga sama, step up atau step down. Yang keempat juga sama, step up atau step down. Ini sering keluar di ujian sekolah. Kalian perhatikan dengan baik jenis-jenis trafo ini. Ini cukup simpel, cukup mudah, tapi kalian harus memahami apa itu ciri-ciri dari step up dan bagaimana ciri-ciri dari step down. Sekali lagi, silahkan kalian tulis nomor 1 step up atau step down, nomor 2 step up atau step down, 3, 4, kemudian kalian foto jawabannya dan dikirim ke GCR. Itu untuk kuis pada video kali ini. Selanjutnya ya. Nah, ini kita bahas terkait dengan perhitungan trafo. Kalian pahami gambar trafo yang ini dulu. Ciri-ciri daripada lilitan primer atau bagian primer itu biasanya ada tanda gelombang seperti ini. Berarti dia primer. Ada tanda arus AC. Berarti dia adalah primernya atau inputnya atau bagian masuknya. Dan sebelah kanan itu ada ciri-cirinya, biasanya ada lampu atau hambatan. Berarti dia adalah sekundernya. Ada sekundernya. Pada bagian primer itu ada lilitan primer NP, tegangan primer VP, kemudian arus primer IP. Sebelah sekunder juga sama, ada NS, lilitan sekunder, tegangan sekunder VS, dan IS arus sekunder. Ada tiga poin primer dan sekunder. NP, VP, IP, NS, VS, IS, ada 3. Nah, kemudian ada rumus trafo. Ini rumus trafonya kalian perhatikan. NP, NS, VP, VS. Ini sebanding. Primernya di atas, VP-nya juga di atas. NP di atas, VP di atas. Tetapi untuk arus dia kebalikannya. IS-nya yang di atas, IP-nya yang di bawah. Satu ulangi sekali lagi, NP per NS, VP per PS, VP per VS. Ini sebanding sama dengan IS per IP. Cara penggunaannya ini kalian pakai 2 persamaan. Boleh NP per NS, boleh VP per VS, atau VP per VS atau IS per IP. Tergantung nanti soalnya seperti apa. Ya, ini keterangannya. Lilitan primer, tegangan primer, arus primer, NS, VS, IS. Lilitan sekunder, tegangan sekunder, arus sekunder. Seperti itu. Lanjut kita langsung ke latihan soal biar kalian lebih paham. Nah, contoh soal. Perhatikan gambar trafo berikut. Nah, di sini sudah kelihatan primernya. Primer, sekunder. Ya. Primer berarti yang tandanya ada gelombang seperti ini, itu berarti primer. Kalau ada hambatannya berarti dia sekunder. Yang ada tandanya ini R ya, hambatan. Ini hambatan. Semester 1 kita sudah belajar tentang hambatan. Primer, sekunder, itu dulu ya. Kemudian yang ditanyakan adalah jenis trafo dan tegangan sekunder. Jenis trafo bagaimana? Sudah jelas jenis trafonya. Mana jenis trafonya? Ini lebih banyak. Kemudian sebelah kanannya sekundernya lebih sedikit, berarti dia turun. Berarti step down. Sudah kelihatan dia step down. Ya.
Ini 600 lilitan 150, dia turun, berarti step down. Sudah terjawab yang jenis trafo. Sekarang kita cari yang tegangan sekunder. Diketahui dulu. VP bagian primer, tegangan primer 220 volt. Ini berarti tegangan primer 220 volt. Kita tulis. NP berarti lilitan primer 600 lilitan. NS berarti lilitan sekunder 150 lilitan. Yang ditanyakan adalah jenis trafo. Tadi sudah terjawab ya, bahwa dia adalah step down. Kenapa? Karena dia turun 600 jadi 150. Dia turun berarti down. VS-nya kita cari. Nah, kalian perhatikan rumus berikut. Di sini ada 3 persamaan, NP per NS, VP per VS, IS per IP. Nah, ini yang dipakai NP per NS, VP per VS, IS per IP-nya tidak dipakai. Kita coret aja. Kenapa tidak dipakai? Karena kalian lihat yang diketahui di sini. NP, NS, otomatis NP, NS kita pakai. VP ada, berarti kita pakai VP. VS-nya yang dicari, VS-nya yang dicari. Berarti kita pakai NP per NS sama dengan VP per VS. Nah, jawabannya kita tulis rumusnya NP per NS, VP per VS. Kita masukkan 600 per 150 sama dengan 220 per VS. 600 dibagi 150 jadinya 4 per 1, ya kan? Kemudian kita kali silang. 4 kali VS berarti 4 VS sama dengan 220 kali 1 berarti 220. Sehingga VS-nya menjadi 220 dibagi 4 sama dengan 55 volt. Jadi tegangan sekundernya adalah 55 volt. Ya, seperti itu. Jadi yang poin yang harus kalian perhatikan adalah yang diketahuinya apa, rumus yang kita pakai yang mana. Ya, itu yang harus kalian pahami. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau belum paham bisa diulang-ulang video ini ya, biar kalian lebih paham dan bisa mengerjakan soal. Itu untuk contoh soalnya. Kemudian untuk latihan soalnya, ini latihan soalnya. Perhatikan gambar trafo berikut. Kemudian di sini ada primernya, ada sekundernya. Jenis trafonya apa? Sudah paham lah, dari gambar kalian sudah bisa menebak tegangan sekundernya apa. Persis seperti tadi ya. Pertanyaannya sama. Ini juga Ustaz sudah memberikan titik-titik ya biar kalian lebih gampang dalam mengisinya. Nah, ini soal ini kalian kerjakan di buku tulis ya. Dijawab di buku tulis dan dikirim ke GCR, difoto dan dikirimkan ke GCR dengan yang tadi, yang sebelumnya, yang ini. Jadi satu gambar saja cukup. Mana ya? Yang jenis trafo. Nah ini nih. Ini kamu gabung dengan gambar yang ini. Jadi satu foto saja. Gimana? Yang ini ya. Nanti itu akan Ustaz lihat terkait dengan pemahaman kalian. Selanjutnya next. Nah, sudah sampai di sini ya. Untuk materi kita, untuk trafo, pembahasan trafo. Kalau kalian belum paham, kalian bisa tanya langsung ke Ustadz ya via WhatsApp ya. Nanti Ustadz jawab, silakan kalau ada kesulitan. Terima kasih, sampai di sini kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.